Halo guys, it's me again dan di video kali ini aku pengen berbagi kayak beberapa tips kayak buat teman-teman yang pengen pelihara ikan cana buat pemula gitu. Kayak apa aja sih yang perlu diperhatiin kalau misalnya teman-teman tuh pengen pelihara ikan cana. Nah, dan tips yang pertama itu pas teman-teman kayak beli ikan cana, pertama-tama tuh kalau bisa pas teman-teman pengen masukin ke akuariumnya itu, teman-teman tuh wajib aklimasi dulu tuh ikannya di akuarium yang teman-teman udah sediain. Kayak cukup di aklimasi sekitar 15 menit sampai 30 menit gitu. Soalnya biar suhu yang ada di dalam plastik ikannya itu sama di akuarium tuh mirip-mirip guys. Soalnya kalau teman-teman main tinggal cuman masukin ke akuariumnya aja tuh, itu tuh bisa kayak nyebabin ikan cana kalian tuh kayak kaget gitu kan, bisa jadi stres juga ntar di akuariumnya. Dan yang kedua, aku pengen ngebahas tentang pemberian pakan juga. Nah, buat teman-teman yang pelihara ikan cana kayak ikan cana maru, ikan cana asiatica atau stewarti dan lain-lain, teman-teman tuh kayak cukup kasih makan sih menurut aku ya kayak 2 sampai 3 hari sekali. Soalnya kalau misalnya emang sih ada beberapa kiper yang kayak kalau pelihara ikan cana tuh pengennya kayak tiap hari dikasih makan. Sebenarnya sih nggak masalah guys. Cuman kalau ikan cana kalian tuh kebanyakan makan, itu tuh kayak bisa bikin ikannya tuh mager guys. Kayak jadi kayak diem aja, jadi kayak bener-bener nggak mau gerak gitu dia. Dan pemberian pakannya juga kalau bisa tuh teman-teman kayak sesekali kasih kayak pakan hidup gitu guys, jadi kayak naluri insting dia buat berburu tuh ada terus kan. Kayak contohnya misalnya teman-teman sesekali kayak kasih jangkrik, kasih ulet hongkong lah, atau kasih cacing tanah tuh juga bisa. Dan kayak pelet gitu juga boleh sesekali dikasih ke ikan cana kalian juga. Soalnya kan ada beberapa juga kayak cana maru yang yellow sentarung gitu, kayak dikasih premium yellow juga bagus buat dia. Nah, terus juga ini kayak videonya aku juga nggak bakal cut guys. Di sini aku kayak pengen ngebahas singkat aja juga gimana cara kayak ngerawat, tips-tips buat merawat ikan cana untuk pemula juga. Dan semoga juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan yang ketiga itu pemeliharaan air guys. Nah, untuk teman-teman yang pelihara ikan cana, sebenarnya sih yang dianjurin itu aku baca-baca, teman-teman tuh bisa kayak pakai air isi ulang yang bagus guys. Soalnya kalau pakai air pump katanya tuh kaporitnya kan agak tinggi. Sebenarnya aku juga pakai air pump, cuman air yang aku pakai itu udah kayak aku taruh di ember. Jadi tuh kayak udah diendapin selama semalaman atau 2 hari kadang. Dengan cara itu juga teman-teman tuh bisa gitu ngisi akuarium dengan kalau misalnya nggak mau pakai air isi ulang, pakai air pump juga bisa, cuman harus diendapin dulu gitu kayak di ember atau di mana lah pokoknya buat teman-teman. Dan yang keempat itu sebenarnya sih tergantung ya, kayak teman-teman tuh wajib banget bersihin kaca akuariumnya itu dari lumut-lumut yang tumbuh. Yang aku baca sih sebenarnya lumut-lumut yang tumbuh di akuarium itu tuh nggak terlalu, maksudnya kayak bagus sebenarnya buat ikannya. Cuman kan secara estetika kita ngeliatnya juga agak gimana gitu kalau misalnya ada lumutnya kan. Contohnya kayak gini nih. Nih, sorry, kelihatan nggak nih? Nih, kan kayak lumut-lumut di kacanya kayak gini nih. Sebenarnya tuh bisa guys dibersihin. Cuman karena aku kan ini akrilik ya, jadi kayak gampang berlumut juga. Terus bersihinnya tuh agak susah gitu kan guys. Kayak belum ganti ke akuarium kaca. Ini juga belum aku kuras, mungkin ntar Senin mau aku kuras pas aku lagi libur. Jadi kayak kayak gini-gini kan sebenarnya tuh mereka nggak masalah, cuman secara estetika kalau kita ngelihat kan juga agak gimana gitu kan ya. Jadi kayak kurang lah. Jadi kalau bisa tuh teman-teman juga rajin nih buat bersihin kacanya, digosok-gosok lah entah pakai busa atau pakai sikat gigi bekas gitu kan juga bisa. Dan yang ke 5 ini sih opsional ya kalau menurut aku. Teman-teman tuh bisa kayak kasih heater. Biasanya tuh heater di akuarium cana tuh dipakai kalau misalnya ikan cana kalian tuh sakit guys. Jadi kalau misalnya ikan cana kalian
muncul white spot atau muncul atau nafsu makannya jadi nggak mau makan atau pokoknya dia sakit lah, teman-teman tuh bisa apa namanya kayak kasih heater, jadi kayak diatur ke suhu 30 derajat, itu juga bisa sambil ditaruh apa kayak akliflavin gitu yang obat kuning buat ikan kalau sakit. Dan ya amin sih sebenarnya, kayak ikan aku sih nggak pernah sampai white spot, cuman kalau misalnya emang sampai white spot teman-teman tuh bisa sediain heater juga, jadi kayak heater tuh opsional aja gitu. Kalau misalnya ikan cana kalian sakit nggak mau makan atau gimana, teman-teman tuh bisa pakai heater buat nyembuhin ikan cana kalian. Dan yang terakhir itu untuk penyatuan ikan cana, kan ikan cana ini terkenal dengan ikan yang apa teritorial ya guys, jadi kayak nggak bisa ditengmetin. Cuman untuk kalau teman-teman apa namanya kayak apa breeding ikan cana kan otomatis kan kalau masih burayak gitu is okay sih menurut aku. Cuman kalau dia udah mulai tumbuh besar, kadang kan kita juga bingung gitu kan, kalau misalnya sekali beranak bisa puluhan hingga ratusan kan, apa nggak mungkin dong kita nyiapin satu-satu gitu akuariumnya buat apa namanya buat tank ikan cananya buat anakannya. Nah kalau misalnya teman-teman buat peliharanya barengan, itu tuh kalau bisa kayak dikasih daun-daun ketapang aja sih guys, kalau aku ya kayak dikasih daun ketapang, jadi itu mereka tuh nggak langsung ketemu, jadi kayak daun ketapang juga bisa kayak berfungsi buat tempat mereka apa namanya sembunyi gitu dari apa ikan-ikan cana lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman peliharanya kayak cuman maksudnya kalau peliharanya ikan cananya banyak juga apa namanya kayak tanknya tuh kalau bisa agak gedean ya guys, jadi jangan sempit terus teman-teman tuh taruh di situ semuanya, jadi kayak kemungkinan mereka berantem tuh gede kan. Cuma kalau peliharanya cuma kayak satu ekor ya kayak cuma ukuran 3-4 cm ya nggak usah gede-gede tempatnya. Kayak yang aku pakai nih kayak gini nih, ini juga udah bisa nih. Nah ini kalau videonya nggak aku cut, kalau bisa aku nggak cut ya guys, jadi kayak aku langsung ngomong aja sepanjang video. Nah terus juga kayaknya sih cuman ada 6 yang aku bisa kayak kasih tahu ke teman-teman. Jadi kayak dari 6 tips tadi tuh kayak dari teman-teman beli ikannya terus diaklimasi dulu 15-30 menit, kalau bisa jangan langsung taruh di akuariumnya. Terus kayak pemberian pakan kalau bisa tuh di 2-3 hari sekali dikasihnya, jadi jangan tiap hari dikasih kalau bisa. Untuk airnya juga untuk teman-teman tuh pemeliharaan air tuh maksudnya kayak 5 sampai seminggu mungkin ya, kalau aku sih seminggu sekali itu air di water change. Water change-nya juga nggak boleh full guys, misalnya kayak teman-teman akuariumnya ya ukurannya semana, dikira-kira aja kayak di water change sekitar 20%, menurut aku itu udah cukup ya. Jadi kayak disifon kotoran-kotorannya sambil dibuang airnya sebanyak 20%, baru diisi air baru lagi ya. Dan ya gitu aja sih. Dan mungkin kalau untuk pakan ikan cana baby yang aku kemarin bikin video unboxing mystery box, kan dapat cana yang ukuran 3 sampai 3,5 cm itu. Kalau mereka dikasih makan jangkrik sih atau yang ulet Hongkong, ulet Jerman yang kecil itu agak belum bisa juga mulutnya. Kalau menurut aku sih kayaknya guys cukup dikasih apa cacing beku, kalau enggak cacing sutra juga bisa. Kalau teman-teman mau kasih ikan cere, karena aku juga biasanya suka beli ikan cere buat tank apa namanya tank utama aku kan yang ikannya isinya ikan predator itu tuh bisa, cuman kayaknya bener-bener pilih yang paling kecil guys, kayak anakan ikan cere gitu lah. Soalnya kalau emang udah agak gede juga mereka tuh kayak belum cukup gitu kan mulutnya buat makan. Dan di sini juga aku pengen kayak update dikit aja ke teman-teman soal ikan cana yang udah aku beli ya waktu itu ke teman-teman. Sorry. Mana ya? Nah. Ini jadinya aku pindahin ke sini guys. Yang ikan cana asiatica yang ukurannya agak gede, aku pindahin ke sini. Soalnya kan awalnya aku taruh di apa namanya? Yang di mini pon aku yang ini kan. Tadi kan mikirnya mau taruh di situ aja. Cuman pas selesai record kemarin, untung aku tuh ngeliat juga kan, ikannya tuh loncat guys. Jadi akhirnya aku nyari tempat yang kecil aja cukup buat dia nih. Hitungannya di sini. Kayak ya sampai ukuran dia agak gede baru aku pindahin ke akuarium lah paling. Ini coba aku record kasih unjuk ke teman-teman ya. Kelihatan nggak nih?
Coba ya, kelihatan nggak? Ini sih mau makan sih guys, harusnya guys. Wait. Jadi enggak. Tuh guys, kelihatan nggak ikannya? Dia agak nyaru sih, soalnya aku taruh di daun ketapang. Coba bentar ya. Tuh. Susah guys, gelap soalnya. Pengen taruh ini. Wait guys, aku atur dulu ya kameranya ya. Nih ya guys. Kayak oke sih, dia aku taruh sini juga. Kalau untuk ukuran segini aku masih kayak kasih ulet Jermannya yang kayak gini nih. Kayak sehari aku kasih 2 sampai 3 kali sih. Kayak pengen nge-push perkembangannya dulu. Nih ya, coba aku kasih nih. Tuh. Oh. Kalau ini sih langsung mau makan guys. Mana dia? Kalau ini tuh semua makan, cuman kalau yang apa? Nah, kalau yang ini karena masih ukuran kayak sekitaran 2-3 cm gitu, mana ya satunya ya? Kan satunya tuh di situ tuh. Yo, satunya ini nih. Jadi kayak aku belum beli lagi tempatnya. Jadi kayak misalnya teman-teman mau komteng ini ukuran segini, menurut aku sih kayak wajib dikasih apa namanya? Daun ketapang kayak gini sih, guys. Jadi mereka juga bisa ngumpet gitu di daun ketapang ya. Nah, untuk ukuran segini tuh aku coba kasih kayak ulet Jerman kayak gini. Mulutnya tuh belum bisa kan. Jadi kayak kemungkinan teman-teman tuh kalau untuk baby cana, teman-teman tuh bisa kayak kasih apa namanya? Kayak kasih makanan apa? Kayak cacing sutra atau cacing beku gitu. Sama juga kasih anakan ikan cere gitu, mungkin bisa ya. Dan mungkin ya gitu aja video aku untuk hari ini. Dan itu beberapa tips yang aku bagiin ke teman-teman juga kalau misalnya teman-teman pemula dan pengen pelihara cana juga. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel aku, like juga videonya kalau teman-teman suka, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye.